Kita memang oke. Eh, jadi karena tadi ada pengangguran itu, jadi kan mulai diperlukan adanya kayak suatu fungsi untuk menjembatani si em, yang pengangguran tadi sama perusahaan gitu. Jadi supaya untuk mencegah konflik atau demonstrasi atau kekerasan yang lebih besar gitu. Nah, akhirnya di sini humas itu fungsinya juga dia mulai muncul kembali gitu, karena kan yang sebelumnya kita pernah ngomongin juga, humas itu kan dia menjembatani, menghubungkan antara si organisasi atau perusahaan dengan publik atau masyarakat gitu. Nah, salah satu perusahaan yang mulai pakai fungsi humas ini itu ada perusahaan komunikasi Amerika namanya AT&T. Tuh, iya, sampai sekarang, iya, sampai sekarang masih ada. Iya, jadi kalau di paling gampang ingat kita kalau buka iPhone ya, Apple keluar itu pasti providernya pasti AT&T. Atau kalau ada handphone yang dari luar itu, Terus ini juga apa, majalah Times juga iya, AT&T. iya, Majalah Fortune itu juga kayak gitu. 1988. Wah, ya Allah, kamu belum tergambarkan mau jadi apa. Lalu ada lagi di Berarti sampai sekarang kenapa? 20 tahun lebih. Gue 20 1883. 1988. 1883. Oh, Nakutin saya pikir saya salah lagi. oh iya. Oke, terus kemudian ada George Westinghouse ini, terus dia membentuk departemen humas. Nih saya lupa nih tahun berapa nih yang George. 1988. Oke, dia membentuk departemen humas. Nih perkembangannya. Saya lupa tulisannya. Oke, terus ini periode humas. Pembagiannya dibagi jadi ada tiga masa. Ini sebenarnya kurang lebih sama kayak yang, iya. Makanya saya bilang ini modulnya sebenarnya agak repetitif ya. Jadi ya kita ngulang dikit lah ya. Manipulation period kita udah tahu tentang press agents tadi kan. Terus ada information dimulai tahun 1900-an. Humas itu sebagai penyampai informasi ini karena manusia tuh sudah mulai mengenal ada namanya teknologi informasi. Jadi udah bisa mendapatkan akses otomatis. Humas ini fungsinya sebagai dia penyampai gitu, dia menyampaikan informasi karena dia juga udah bisa mulai mencari informasi apa. Nah, di sini salah satu tokoh yang paling dikenal tuh namanya Ivy Lee. Dia itu dikenal sebagai bapak humas. Oh, itu bapaknya humas. Iya. Terus yang ketiga itu mutual influence and understanding period. Nah, ini tuh diterapkan di Eropa. Tokoh yang terkenal salah satunya tuh namanya Sir Stephen Talon. Di sini tuh dia terkenal karena untuk pertama kalinya ada Institute of Public Relations di Inggris tahun 48, dan ada satu lagi didirikan di Amerika Serikat, saya lupa namanya, bisa dicek di buku. Jenkins. Di Amerika Serikat. Apa namanya, Mbak? Di Inggris. Enggak, ya, yang di Amerika. Sir Stephen Talon ini kan yang di Inggris. Lalu dia ada juga didirikan satu di Amerika. Ya, nanti dicari lagi. Iya, nanti dicari. Oke, lalu Gutenberg itu tidak. ini si Ivy Wetherly, the father of Iya, public father. relations. Jadi Kalau orang datang pasti cepat ini. tapi kalau saya bilang pada dasarnya kalau misalnya kayak kalian ngambil ilmu komunikasi kan juga diajarin nggak boleh ngelomprot, kalau bahasa Jawanya itu kan nggak boleh kelihatan jelek gitu, bukan jelek sih ya, maksudnya nggak boleh kelihatan kayak sembarangan gitu, kusut gitu. Jadi kalau saya bilang ya contohnya lihat aja dari si Ivy Lee ini, dari Tadi Public Relations. Bu, Iya. tadi itu apa namanya, homeworknya dibikin kayak gini ya? iya, mau saya kayak gitu. Jadi ada nama perusahaannya, namanya siapa, terus jabatan dia apa di situ, terus programnya apa. Oh, Nih, si Ivy Lee, nah, kayaknya ruang banget. iya rapi kan. Nanti sebenarnya kenapa saya juga mau kalian cari contohnya itu karena nanti kan juga bisa lihat dari foto-fotonya. Mereka tuh biasanya punya pose-pose yang cukup apa ya, untuk menarik gitu kan, dan posenya tuh yang nggak cuma sekedar pose kayak pose pas foto gitu loh. Biasanya cibi. Kayak
kayak akunnya Brigita Magelang gitu. Oh, oke. Enggak masalahnya itu kan di akunnya, Brigitali bukan? bukan di akun investasi pintar dari Prudensial gitu. Oh. Makanya pakai batik gitu, Cah. Oke, lanjut. Oke. Enggak kayak yang cibi. Nah, si Ivy Lee ini tuh dia tadinya seorang wartawan. Jadi kalau saya bilang mungkin karena background dia udah apa ya, kuat ya gitu, karena dia wartawan, dia tahu gimana caranya nyari informasi, dia tahu kualitas informasi itu bagus atau enggak. Jadi otomatis manajemen dia tuh juga baik gitu dalam menyampaikan informasi gitu. Nah, dia itu terkenal karena mengatasi dua hal. Yang pertama tuh kasus pemogokan kerja, yang kedua kasus kecelakaan kereta api. Itu bisa dibaca sebenarnya di buku. Tapi lebih singkatnya tuh gini. Jadi ketika kasus pemogokan kerja ini kan ada demonstrasi besar-besaran gitu kan. Nah, ketika itu dia tuh mau di-hire sama sebuah perusahaan gitu, dan ketika mau di-hire dia ngomong sama perusahaannya, "Oke, saya mau bekerja di perusahaan Anda dengan ada dia punya persyaratan. Salah satunya adalah dia mau dikasih kebebasan untuk berkomunikasi dengan wartawan." Gitu. Dia mau dikasih akses untuk informasi gitu, dan tadinya kan untuk pada saat itu ya gitu. Itu tuh permintaan yang mustahil gitu kan, yang susah gitu kan, yang maksudnya kayak mereka itu kan karena harus bangun kepercayaan ya. Kalau perusahaan nggak percaya sama humasnya, nggak bisa jalan juga nggak gitu. Jadi ketika dia minta seperti itu juga permintaannya agak aneh, tapi akhirnya dipenuhin. Nah, ketika itulah dia mulai menjalankan fungsinya dia gitu sebagai humas, dan di situ dia komunikasikan dengan wartawan, dia membentuk image citra reputasi perusahaan ini gitu, yang kayak kita akan bertanggung jawab, atau yang kayak kita juga berusaha keras untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi ternyata harus dilakukan bla 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 dan sekitarnya. Dan di sini ada di situ jelasin yang kayak prinsipnya Lee itu menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Jadi kalau saya bilang kenapa ya dia tuh wartawan, membantu sekali ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak Mbak ya, kalau saya bilang kayak di teori ilmu komunikasi itu kan nanti akan diajarin bagaimana berkomunikasi. Nah, ilmu-ilmu itu yang harus dipakai untuk menjadi seorang humas. Tuh. Nah, humas itu di sini terus dia menciptakan namanya Declaration of Principles. Jadi dia tuh menciptakan prinsip-prinsip dasar kehumasan gitu, bahwa dia bilang humas itu berasaskan dari ketulusan dan kebenaran. Jadi informasi yang itu bedanya. Jadi kalau misalnya tadi ada propaganda, ada pemasaran, karena kan produk yang maksudnya kadang kita tertipu yang kayak itu kayaknya rotinya gede banget, pas kita beli katanya kok kecil banget gitu kan. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kalau seorang humas itu infonya itu harus benar dan tulus gitu loh. Jadi karena kalau misalnya kita nyampe informasinya nggak benar, otomatis kita bisa digugat balik gitu kan. Beda kalau misalnya iklan. Kalau iklan kan dia hanya kayak ini dia butuh ketertarikan orang beli, ya kan. Kalau misalnya orang nggak misalnya orang kecewa ya sudah gitu. Tapi dia akan terus bikin iklan yang pokoknya menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi ini salah satu prinsip yang harus ditekankan juga. Candor and truth dan benar. Nah, sekarang ada perkembangan kontemporer ini sebenarnya lebih sama ya. Jadi setelah itu ada tahun 1980 sampai 90 tuh ada perkembangan teknologi komunikasi yang tadi saya udah pernah bilang gitu kan. Dengan revolusi industri kan ada pertemukan mesin, termasuk ditemukan alat telepon kan, telepon. Nah, itu terus sama fax, mesin fax, telegram gitu. Jadi kan orang menemukan berbagai cara untuk menyampaikan informasi, nggak harus yang tadinya pakai kurir harus datang gitu atau surat tertulis, tapi sekarang bisa jarak jauh, itu waktu dipersingkat. Nah, terus muncul pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di politik itu belajar nggak kan harus ada tuh kayak ada negara industri baru. Jadi ada negara maju yang kayak Amerika Serikat, Inggris, ada negara berkembang gitu kan. Nah, negara berkembang ini tadinya tuh mereka levelnya ada di bawahnya. Jadi mungkin yang negara